Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini sebetulnya kalau bicara plasenta akreta tadi, kemudian gestasional atau problastik neoplasia itu hampir sama ya. Kalau operasi histrektomi pada GTN itu susah. Kalau ada invasi tropoblas sampai perforasi sama gitu kalau menghadapinya. Jadi intinya ada kemampuan invasi sel tropoblas pada endometrium, pada myometrium. Nah, tapi pada plasenta akreta ini belum jelas apakah dia pure kemampuan invasi sel tropoblas, tapi karena apa? Ada miss endometrium, myometrium nggak ada di situ, loss, nempel dia di situ. Jadi belum tentu itu kemampuan invasi sel tropoblas. Gitu. Kalau yang disebut invasi sel tropoblas, kemampuan menembusnya sel tropoblas. Nah, pada sesi ini akan dibicarakan 3 pembicara, ada Dr. Bismarck, Dr. Dodi, dan satu lagi Dr. Riza menyampaikan beberapa materi di sini. Dr. Bismarck tentang how to diagnose and classify gestational trophoblastic disease. Kemudian Dr. Dodi nanti role of OB-GYN. Bagaimana teman-teman OB-GYN untuk kita berikan kewenangan sebetulnya untuk memanage low risk GTN ya, dengan single agent kemoterapi. Tapi ini masih jadi pembicaraan juga kita. Kemoterapi di teman-teman di rumah sakit daerah ini masih sulit mendapatkan obatnya ya, terutama MTX. Kemudian nanti Dr. Riza, the role of hysterectomy in gestational trophoblastic disease. Untuk pertama silakan Dr. Bismarck. Kebetulan co-chair saya ada Dr. Faradina, ada ya? Oh iya, silakan Dr. Dwi Faradina dari Medan. Saya nggak lihat di sini. Padahal Dr. Riza juga di sana ya, di Medan ya. Sorry, saya nggak lihat. Mukanya kok kayak nggak kelihatan, siluman begini ya. Silakan Dr. Dwi Faradina untuk menyampaikan CV dari Dr. Bismarck. Terima kasih Prof. Yudi. Suara saya kedengaran, Prof? Kedengaran. Sangat merdu. Terima kasih Prof. Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya membacakan sedikit CV dari Dr. Bismarck Julehat sebagai pembicara pertama untuk sesi ke-9 ini. Beliau adalah lulusan Onkologi Ginekologi FKUI tahun 2012 dan saat ini beliau sebagai Ketua KSM OB-GYN di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kanto Manado. Mungkin dengan topik kali ini, how to diagnose and classify gestational trophoblastic disease. Kembalikan ke Prof. Yudi. Silakan Dr. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya diberi tugas oleh panitia untuk membawakan materi dengan judul bagaimana mendiagnosa dan mengklasifikasikan penyakit trophoblastik gestasional. Per definisi, GTD atau gestational trophoblastic disease merupakan suatu lesi yang ditandai dengan adanya proliferasi yang berlebihan atau abnormal dari sel trophoblas yang berasal dari plasenta. Klasifikasinya ada terbagi 2 bagian besar, yaitu yang benign dan maligna. Benign kita kenal yang paling sering ini adalah mola hidatidosa, itu bisa komplit maupun parsial. Kemudian yang maligna itu yang kita kenal dengan gestational trophoblastic neoplasia atau istilah lain tumor trophoblastik gestasional, atau ada juga yang sering juga dikenal dengan penyakit trophoblas ganas. Nah, ini istilah PTG mungkin itu perlu diklarifikasi. PTG ini yang dimaksud apakah penyakit trophoblas ganas atau penyakit trophoblas gestasional. Jadi per definisi sebaiknya kita sepakat kalau bahasa Inggris kita gunakan GTN, kalau bahasa Indonesia TTG, tumor trophoblastik gestasional. Itu merupakan suatu tumor yang berpotensi invasi di uterus sendiri, ya, di myometrium, mungkin sampai menembus perforasi dan bisa juga metastase jauh.
itu terdiri dari koriokarsinoma, kemudian mola invasif, PSTT dan ITT. Ini bagannya, jadi gestational trophoblastic disease itu seluruhnya disebut sebagai GTD atau gestational trophoblastic disease, terbagi atas malignan dan benign. Ya. Malignan itu yang disebut dengan GTN, ada invasive mole, koriokarsinoma, PSTT dan ITT. Sedangkan yang benign ya salah satunya adalah mola hidatidosa. Bagaimana gambaran klinik, diagnosis dan investigasinya? Untuk kehamilan mola itu biasanya kita bisa mendiagnosa melalui USG pada saat kehamilan trimester pertama. Pasien datang dengan adanya keluhan perdarahan, kemudian dari pemeriksaan fisik uterus besarnya melebihi daripada usia kehamilan. Kemudian juga kalau apabila ada perdarahan bisa disertai produk atau keluar vesikel atau gelembung-gelembung mola yang bisa terlihat, kita bisa diagnosa secara klinis sebagai kehamilan mola atau mola hidatidosa. Dan biasanya kalau mola yang complete mole, peningkatan dari beta HCG itu cukup tinggi ya, sehingga ditandai beberapa kondisi klinis, antaranya adalah terbentuknya kista lutein, ada hiperemesis gravidarum, kemudian bisa muncul preeklamsi sebelum kehamilan 20 minggu dan hipertiroidisme. Ini gambaran USG dari complete mole, adanya suatu badai salju dan vesicular pattern ya. Mengenai treatment dan follow up, treatment untuk kehamilan mola adalah prinsipnya adalah kita evakuasi ya, melakukan evakuasi produk atau kehamilan tersebut. Jadi uterine evacuation atau bahkan kita melakukan hysterektomi ya. Jadi mengangkat sekaligus dengan uterusnya, itu prinsipnya. Mengenai hysterektomi nanti dibicarakan ke sesi berikutnya. Nah, setelah kita melakukan evakuasi, bukan hanya sampai di situ saja, tapi ada kelanjutannya, yaitu kita harus memantau kadar beta HCG ya, untuk mengkonfirmasi bahwa pasien ini sudah betul-betul sembuh ya. Nah, ini bagan dari untuk memantau serum kuantitatif beta HCG, biasanya diukur setiap 1-2 minggu sampai kalau dipastikan normal 3 kali berturut-turut pemeriksaan, itu kadarnya menurun terus. Jadi kalau diperhatikan di sini mulai minggu dia akan menurun terus sampai normal pada minggu ke-12 ya. Kalau sudah sampai normal biasanya bisa dilanjutkan lagi pemeriksaan sampai bulan ke-6. Tentunya dalam melakukan pemeriksaan beta HCG mungkin berbeda tempat, kita berbeda kebijakan ya, terutama BPJS kebijakannya seperti apa. Jadi kalau di center tertentu bisa di rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan setiap minggu ya, tapi ada yang hanya sebulan sekali ya, tergantung. Tapi itu intinya adalah kita harus memonitor setiap bulan minimal sampai 6 bulan, kita lihat kalau ada penurunan, dia harusnya 12 minggu itu sudah normal ya. Setelah ini kita masuk ke gestational trophoblastic neoplasia ya. Jadi Vigo Ginekologi Onkologi Komite Meeting menyatakan bahwa dasar mendiagnosa GTN itu adalah berdasarkan perubahan dari kadar beta HCG yang tadi kita pantau menurut level beta HCG, kemudian berdasarkan histopatologi dan berdasarkan pemeriksaan penunjang ya. Jadi kriterianya itu kalau untuk kita diagnosa sebagai tumor trophoblast gestasional atau tumor ganas gestasional,
Itu apabila ditemukan ada plateau pada pemantauan beta HCG ya selama 3 minggu ya, atau dari 4 kali pemeriksaan tidak ada penurunan ya, atau malah terjadi peningkatan beta HCG dalam 2 minggu pemeriksaan ya, secara berturut-turut 3 kali pemeriksaan itu ada peningkatan, atau apabila ada jaringan yang dioperasi kemudian terbukti secara histopatologi itu merupakan suatu koriokarsinoma ya. Jadi itu bisa dinyatakan sebagai penyakit trofoblast ganas atau tumor trofoblastik gestasional. Ini yang spesifik pada penyakit gestasional trofoblastik neoplasia, bahwa diagnosa ganas itu bisa hanya berdasarkan tumor marker ya. Kalau yang kanker-kanker jenis lain mungkin harus berdasarkan patologi anatomi, tapi kalau khusus untuk gestasional trofoblastik neoplasia itu bisa berdasarkan pemantauan kadar beta HCG ya, apabila ada plateau atau ada peningkatan ya. Tidak hanya mengandalkan jaringan patologi anatomi. Kemudian yang lain juga bisa berdasarkan adanya penyebaran atau metastase, misalnya ke paru-paru lewat pemeriksaan fototoraks, ke liver berdasarkan USG atau CT scan, ke otak brain metastasis berdasarkan MRI ya. Ini gambar-gambar terjadi metastase di paru yang sebelah kiri, kemudian di liver dan juga di brain metastasis. Yang pertama mengenai gestasional trofoblastik neoplasia, yaitu mola invasif, itu biasanya berkembang sesudah kehamilan mola ya, mola apakah komplit atau parsial. Karakteristiknya itu adanya ditemukan jaringan trofoblastik yang proliferasi yang menginvasi miometrium. Kemudian bisa terjadi perdarahan apabila tidak tertangani atau tidak terdiagnosa sehingga terjadi ruptur uteri. Kemudian bisa juga menyebar secara hematogen ke organ-organ jauh seperti paru-paru atau ke vagina ya, merupakan tempat yang tersering terjadi metastase dari mola invasif. Selanjutnya koriokarsinoma ini merupakan jaringan trofoblas yang sangat hipervaskuler ya, bisa dilihat adanya jaringan sito maupun sin sito trofoblas pada uterus atau dari hasil pemeriksaan, dan biasanya muncul dari sebelumnya suatu kehamilan mola atau abortus ataupun kehamilan ektopik ataupun kehamilan aterem ya, bisa selanjutnya menjadi berkembang mengarah koriokarsinoma. Terbanyak dimulai dari uterus, kemudian akan menyebar ke paru-paru sama seperti tadi, otak, liver, organ-organ lain ya. Dan gejala-gejala klinik muncul biasanya apabila sudah terjadi perdarahan di tempat metastase. Yang dua terakhir ini PSTT dan ITT ini termasuk tumor trofoblas gestasional yang jarang ya. Meskipun tapi mempunyai ciri khas, yaitu kadar beta HCG-nya tidak seperti tumor trofoblas sebelumnya yang tinggi, ini justru rendah ya. Dan diagnosanya berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Ini adalah staging menurut Vigo untuk stadium 1, kalau tumor trofoblas gestasional hanya terbatas di uterus, kemudian yang stadium 2, stage 2 keluar dari uterus sampai ke organ-organ genitalia seperti adnexa, vagina atau di ligamentum. Stadium 3 ke paru-paru, stadium 4 sudah bermetastase jauh. Dan ini adalah klasifikasi dari WHO atau scoring system. Ini kita gunakan biasanya apabila sudah kita tegakkan diagnosa sebagai penyakit atau tumor trofoblas gestasional. Jadi kalau sudah dinyatakan sebagai tumor trofoblastik gestasional, artinya yang maligna, kita wajib untuk mengklasifikasikan apakah ini high risk atau low risk ya. Tujuannya adalah untuk menentukan jenis kemoterapi. Jadi kalau low risk kita biasanya memberikan kemoterapi tunggal, kalau high risk atau scoringnya itu lebih sama dengan 7, kita memberikan kemoterapi yang kombinasi. Terakhir sebagai take home message, jadi yang pertama adalah mengenai klasifikasi ini, mola hidatidosa kita tahu sebagai
bagian dari penyakit trofoblastik gestasional atau lesi yang jinak. Kemudian apabila yang ganas malignan gestasional trophoblastic disease itu terbagi atas koriokarsinoma, mola invasif, placental site trophoblastic tumor, dan epiteloid trophoblastic tumor. Dan diagnosa untuk gestasional trophoblastic tumor itu berdasarkan gejala klinik yang didasarkan pada adanya peningkatan atau plateau dari monitoring beta HCG sesudah kehamilan mola yang kita diagnosa berdasarkan pemantauannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Bisma. Jadi jelas bahwa kalau berbicara penyakit trophoblas ini gampang sebetulnya, nggak banyak ilmunya ya. Jadi harus betul-betul dikuasai oleh teman-teman di obstetri umum nih. Ya. Jadi kalau bicara tadi ada gestational trophoblastic disease, ya. Gestasional, berarti ada hubungan kehamilan. Tapi hati-hati, ada yang disebut non-gestational trophoblastic disease. Yang non-gestasional larinya pada ovarium cancer. Ya, itu yang non-gestasional. Ovarian cancer dari germ cell. Terminologi harus diketahui. Non-gestasional, gestational trophoblastic disease, ada lagi yang harus di GTN, neoplasia, berarti sudah ganas gitu ya. Kalau yang tidak ganas tadi yang benign. Kemudian ada yang lagi terminologi pelajari aja nih, persistent mole. Yang mana tuh yang disebut persistent mole? Nah di sini nanti kita lagi diskusikan. Dr. Bismak tadi menyampaikan hal-hal seperti itulah kira-kira begitu. Silakan Dr. Dodi lanjutnya. Nah ini Dr. Dodi akan menyampaikan sejauh mana nih sekarang teman-teman boleh menata laksana. Kalau mola jelas. Mola ini harus dikuasai oleh teman-teman semua. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan mola Anda tidak lakukan, salah. Gitu. Nah sekarang GTN, nanti Dr. Dodi akan menyampaikan, boleh ditata laksana oleh teman-teman. Tapi ini problematik ketika kemoterapi dan sebagainya masih ada masalah. Kita akan perjuangkan di pusat supaya obat kemoterapi ini sampai ke daerah-daerah gitu, masuk di dalam JKN dan sebagainya, tapi harus kuasai betul. Silakan Dr. Dodi. Dr. Dwi, tolong sampaikan CV-nya Dr. Dodi, takut banyak yang tidak kenal, walaupun beliau sebetulnya artis ya. Cuman artis tingkat lokal Bandung, jadi mungkin yang lain nggak kenal. Silakan Dr. Dwi. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Prof. Yudi, teman kerja, dekan dan Ketua Hogi. Saya Dodi Suwardi dari Bandung. Anak buahnya Prof. Yudi, sederhananya begitu. Jadi pada kesempatan ini saya melanjutkan mungkin dari sejawat kami Dr. Joel tentang bagaimana, apakah kita boleh kemo atau enggak, sederhananya kata kuncinya itu. Hanya mungkin kita lihat dulu beberapa hal, sedikit memberikan penekanan dari apa yang Dr. Joel sudah sampaikan tadi. Bahwa sekali lagi GTD itu adalah sebetulnya sebuah spektrum. Jadi jangan aneh kalau bicara GTD, kok kenapa bicara mola dan yang jinak dan yang ganas. Karena memang dia spektrum. Kita bicara disease, itu bicara spektrum. Tapi kalau bicara ganas, nanti berubah jadi GTN, neoplasia. Sederhananya begitu. Makanya klasifikasinya tadi sudah Dr. Joel sampaikan. Dan kemudian bagaimana cara kita mendiagnosis? Diagnosisnya pada dasarnya menggunakan 3 langkah. Ada dari komplain itu kita kenal secara umum perdarahan, seringnya dengan ada gambaran telur ikan atau apalah gelembung. Tapi pendekatan yang paling enak, paling nyaman disampaikan oleh Acosta Sisson. Ini objin perempuan pertama dari Filipina, HBS. Jadi ada riwayat hamil, makanya tadi gestasional, having expelled product of conception, mau mola, mau abortus, mau hamil term, kemudian ada keluhan perdarahan, ada masalah dengan pembesaran dari rahim, dan ada rahim yang membesar itu teraba lunak, softness. Jadi HBS itu satu kata kunci yang enak mungkin untuk dipakai dalam pendekatan. Kemudian ketika kita lakukan PD, memang uterus membesar dan lunak. Dan berikutnya ada tanda-tanda metastasis, tergantung metastasisnya nanti di mana. USG tadi sudah disampaikan, tapi gambarannya kalau mola ya gelembung, udah gitu.
Mau pakai snowstorm, mau pakai hypervascular pattern, mangga silahkan. Kemudian kalau memang terbukti dia mola, kemudian kurvanya naik lagi, kita pastikan dulu masalah kemungkinan ganas dengan cara salah satu yang paling kita takutkan adalah metastasis. Tadi pagi kita presentasi di samping untuk menyatakan ada metastasis di otak dan itu ya susah penanganannya walaupun kita bisa mempertahankan cukup lama. Kemudian penggunaan beta HCG ini penting. Sederhananya mungkin saat ini satu-satunya kanker yang bisa kita diagnosis tanpa melakukan PA. Inilah dia. Trofoblast gestasional ini. Kenapa? Karena kita cukup melihat beta HCG. Beta HCG yang meningkat dengan tadi Dr. Joel sudah sampaikan, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini istilah kami adalah TTG atau GTN tadi. Jadi berikutnya kita lakukan scoring dan kemo. Kalau biopsi sekarang sudah sangat jarang sekali kecuali ada refrakter dan kita histerektomi baru kita dapatkan persediaan patologinya. Nah, sedikit mungkin menambahkan tadi Vigo kriteria untuk diagnosis dari Dr. Joel. Saya sampaikan sedikit kurva yang biasa kita pakai. Ini kurva tahun 60-an, kurva Mochizuki, tapi enak aja kita nyebutnya 1130 468 gitu. Pada 4 minggu pasca mola, dia harus di kisaran 1000 beta HCG-nya. 6 minggu dia harus di 100, 8 minggu ada di 30 gitu. Jadi kalau turunnya manis begitu, praktis tenang mola. Kalau pakai kurva WHO, kurva Vigo kan ribet ya, nilainya itu sekian itu karena hitungan matematis sekali. Tapi ini dibulat-bulatkan jadi 1130 468. Pada minggu ke-10 biasanya sudah normal, tadi sama dengan grafik Dr. Joel, 12 harusnya sudah normal. Paling cepat normal itu di bulan ke-8 itu untuk kasus-kasus mola. Kalau dia mengalami penyimpangan, GTN. Cuma begitu. Klasifikasi sudah tadi Dr. Joel sampaikan, cuma mengingatkan memang ada yang namanya invasive mole, walaupun mola itu konotasinya jinak, tapi invasive mole itu ada yang jinak berinvasi gitu, sifat plasenta sebetulnya. Problemnya dia bisa juga metastasis di tempat lain. Perbedaannya dengan koriokarsinoma agak sulit kalau bukan PA, tapi kira-kira bisa dilihat dari masa terjadinya. Kalau ada cerita keganasan kurang dari 4 bulan, cenderung untuk mola. Kalau lebih dari 4 bulan, cenderung untuk koriokarsinoma. Cenderung, bukan pasti. Untuk kira-kira saja. Kemudian plasental saya tadi juga sudah. Nah, sedikit cerita tambahan tentang prognostik scoring ini. Kalau kita sudah lepas dari mola menuju GTN, maka langkah berikutnya adalah menghitung risiko prognostiknya. Tahun 83 kemudian diperbaharui oleh Vigo dan WHO tahun 2000. Perbedaannya kalau 83 itu masih ada ABO dan kemudian klasifikasi ini bagi 3, low, intermediate dan high risk. Tahun 2000 itu ABO sistemnya dihilangkan, risikonya dibagi 2, low risk dan high risk. Dan ditambahkan dengan staging. Jadi di sini kita mengenal dynamic staging dari GTN. Dulunya ini dipisah, tidak berhubungan sama sekali. Tahun 2000 ini digabungkan. Jadi sekarang mungkin teman-teman kalau mau mendiagnosis GTN harus ada scoring prognosis dan stagingnya. Kalau dilihat kedua scoring tadi dulunya sih asalnya dari buatan Hammond di Amerika, dari NCI punya. Kalau dilihat nggak berbeda, hanya mungkin berbedanya di HCG jadi 100.000 kayak gitu. Ini sekedar riwayat dan kemudian kita bicara manajemen yang dimintakan ke saya. Ada 3 hal kalau kita bicara cancer selalu kemo, operasi, radiasi. Itu sudah standar berpikir kita. Kemudian kalau kita cari-cari penanganan di ResearchGate, ini dari ResearchGate, dia membagi dengan cukup sederhana. Ada mola, penyimpangan beta HCG, kita lihat penyimpangannya. Kalau yang kiri kan bagus, kalau bagus menurun kita lihat dalam 6 bulan, damai, tenang, selesai. Tapi kalau dia menyimpang, maka kita lanjutkan dan pemeriksaan kemungkinan metastasis tadi dengan X-ray, dengan CT, MRI, dan kita bagi resikonya dengan scoring prognosis, resiko rendah atau resiko tinggi.
Kalau resiko tinggi sudah pasti kemonya kompleks itu dikirim, tapi yang kita bicarakan sekarang yang resiko rendah. Itu sebetulnya hanya menggunakan single agent kemoterapi dari methotrexate atau actinomycin. Jadi ResearchGate sebetulnya lebih sederhana dibandingkan dengan ini. Mungkin teman-teman suka baca bukunya dari Berek. Dari Berek sebetulnya perbedaannya tadi mengambil pola dynamic staging dari trophoblast. Intinya sama. Hanya di sini kalau dilihat terang-terang dikatakan boleh histerektomi. Salah pijit. Mana nih? Oh ini. Jadi ada histerektomi di kiri dan di kanan. Jadi di histerektomi dimungkinkan jika, tapi jika bukan pilihan utama gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan histerektomi dulu baru melakukan terapi yang lain gitu ya. Histerektomi hanya kalau jika tidak tertangani, jika perdarahan sangat hebat. Nanti, gitu. Dokter Riza akan bicara. Oh iya. Nanti. Kemudian yang harus menjadi perhatian kita adalah grouping, staging, dan scoring tadi. Kalau kita mau kemo dan kemoterapinya kita berbicara, teman-teman harus bisa melihat mana yang first atau second line atau berikutnya, dan kemungkinan dari resistensinya. Kita bahas di yang model yang kita akan kerjakan kurang lebih gitu ya. Ada yang namanya MTX dan actinomycin. Ini kurang lebih hasilnya sama. Cuma nanti lebih safe kalau kita lihat dari sudut teori adalah MTX. Kenapa? Karena dia punya folinic acid. Bukan asam folat, tapi folinic acid. Ini gampang-gampang susah sih sebetulnya. Tapi kalau kita berbicara efek samping, maka efek sampingnya akan lebih terkontrol dengan dibanding dengan actinomycin D. Gitu. Kenapa? Karena tidak punya antinya. Jadi kalau sudah ada efek samping ya terjadilah efek sampingnya. Sementara kalau MTX dia sebetulnya safe gitu. Kalau kita lihat pemberiannya ini dari data statistiknya juga mengatakan kalau efektivitas actinomycin memang dia 70% bisa sampai. Tapi kalau kita pakai MTX yang model ini yang kita kerjakan di Bandung, itu sebetulnya variannya 60-89. Jadi actinomycin dan MTX bisa dikatakan seimbang dan mungkin bahkan lebih baik dengan dengan efek samping yang lebih ringan. Nah, kapan kita berhentikan kemoterapi ini? Ketika sudah 2 kali atau 3 kali. Jurnal-jurnal sebelumnya mungkin mengatakan cukup 2 kali setelah normal kita masih kemo, tapi sekarang jurnal-jurnal yang terakhir mengatakan 3 kali normal baru berhenti. Ya, oke, itu tentang kemoterapi. Nah, sekarang sedikit supaya teman-teman lebih nyaman melakukan kemo kalau memang mau. Kita harus pahami bahwa kemoterapi itu sebetulnya ada yang tergantung pada siklus sel, ada yang tidak. Jadi spesifik dengan siklus sel atau tidak. Nah ini kalau kita lihat MTX keuntungannya dia ada di fase S. Jadi kita bisa mengerti sekarang bahwa MTX itu hanya bekerja di fase S dan itu sifatnya spesifik. Dan karena spesifik itu kita bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Satu itu. Kedua MTX itu memang berpengaruh pada proses folinic acid. Makanya harus kita kasih asam folinik nantinya untuk menetralisir tingkat kerusakan yang mungkin terjadi. Tingkat kerusakan yang bagaimana yang kita kenal misalnya sariawan, kemudian melepuh gitu. Itu bisa sangat dikurangi dengan pemberian folinic acid. Izin Dr. Dodi, waktu 2 menit lagi. Siap. Kemudian tadi sudah bahwa sitotoksik dan kemudian kita lihat dosis-dosisnya juga secara konvensional dia cukup ringan sebetulnya 10-100 mg per meter persegi, kemudian intermediate-nya 1-2 gram. Ini sudah tidak akan dipakai kalau di di tingkat 1, ini tingkat 3, apalagi yang high dose ini di tingkat 3. Kemudian bagaimana dengan toksisnya? Itu tadi bukositis atau melosupresin dan itu tergantung dosis, tergantung jadwal pemberian kita. Kalau terlalu dekat dia akan lebih toksik dan kemudian route admission-nya. Jadi perbedaan antara disuntikan IM, IV itu terlihat sekali nyata. Jadi kita tinggal pilih dosis yang aman dan itu sangat memungkinkan sebetulnya. Ini dosis
toksisitas lain yang agak menakutkan, tapi kalau dosis ringan kami nggak pernah menemukan ini. Ini hanya terjadi di high dose tadi. Ada masalah ginjal, masalah hepar atau yang lainnya. Jadi yang harus kita perhatikan sekarang ketika memberikan MTX, dosisnya jangan terlalu tinggi. Kemudian stimulasi yang akibat dari MTX itu harus kita perhatikan, masalah renal itu hati-hati. Dan kemudian ada kadang-kadang retensi cairan dan disfungsi dari hepar. Tapi kalau dosis rendah sekali lagi belum pernah kita temukan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dodi. Jadi jelas bahwa teman-teman sekalian di bidang trophoblastic disease, teman-teman mempunyai kewenangan di dalam pengelolaan mola pertama. Tapi harus ingat bahwa mola itu perkembangan menjadi keganasan ya. Jadi pasca mola itu harus kita waspadi kemungkinan keganasan sekitar 15-20%. Dan ternyata di GTN atau TTG atau tumor trophoblastik gestasional tadi 60%-nya dari molar pregnancy gitu. Jadi hati-hati mola banyak sekali gitu ya. Jadi walaupun ada kewenangan hati-hati kemungkinan perkembangan keganasan. Nah nanti tadi Dr. Dodi sudah menyampaikan low risk GTN itu kewenangan bisa boleh diambil dengan kemoterapi yang single agent. Ditambah lagi kalau memang ini masih kontroversi sebetulnya itu Dr. Bismarck tadi yang mola high risk. Tapi walaupun itu masih kontroversi. Dari mola ada yang punya risiko tinggi berkembang menjadi keganasan dengan beberapa variabel itu juga boleh diberikan kemoterapi profilaksis. Tapi masih berantem ini antara perlu dan tidak. Tapi kalau Anda penganut yang memberikan, saya dukung karena saya penganut itu. Silakan selanjutnya Dr. Dwi Faradina untuk pembicara ketiga adalah Dr. Riza Rifani dari Medan. Beliau adalah KPS. Silakan dibacakan CV-nya Dr. Dwi Faradina. Ya, terima kasih Prof. Yudi. Berikutnya pembicara terakhir untuk sesi ini adalah Dr. Riza Rifani dengan topik The Role of Hysterectomy in GTD. Beliau merupakan lulusan konsultan onkologi dari FK 4 Bandung dan saat ini sebagai staf divisi onkologi ginekologi FK USU Medan. Terima kasih Prof. Silakan Dr. Riza, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Dr. Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof, Dokter, guru dan sejawat sekalian. Terima kasih kepada guru saya Prof Yudi sebagai moderator dan Dr. Dwi Faradina sebagai komoderator. Merupakan kehormatan bagi saya dapat hadir pada acara yang prestisius pada siang hari ini. Tadi guru saya Dr. Dodi telah menjelaskan bagaimana tata laksana GTN dengan menggunakan kemoterapi. Saat ini saya diberikan tugas untuk dapat menyampaikan mengenai tata laksana GTN atau GTD dengan operatif. Izin share, Prof. Silakan. Udah kelihatan, tinggal di slide. Oke. Iya, Prof. Sebagai review tadi Dr. Bismarck telah menyampaikan mengenai klasifikasi suatu gestational trophoblastic disease bahwa itu terdiri dari yang benign ya mola hidatidosa, kemudian yang malignan atau yang disebut suatu GTN yaitu gestational choriocea, placental site trophoblastic tumor, invasive mole dan epithelioid trophoblastic tumor. Insiden mola hidatidosa merupakan penyakit yang masih banyak terjadi di daerah Asia Tenggara dan Jepang itu 2-1000 dari kehamilan, di Amerika 1 dari 1.500 kehamilan dan di Inggris 1-3 dari per 1.000 kehamilan. Sedangkan di Bandung itu dari penelitian 1 sampai 4 dari 427 kehamilan. Insiden koriokarsinoma di Amerika itu 1 dari 20.000 sampai 40.000 kehamilan. Sedangkan di Asia Tenggara maupun dan Jepang 3 sampai 9 dari 40.000 kehamilan.
tadi kita review mengenai manajemennya bahwa mola hidatidosa tata laksananya dengan menggunakan evakuasi, ya, kemudian dilakukan follow up dengan beta HCG, kita dapat diagnosis suatu GTN, tadi juga sudah diterangkan, jika terdapat nilai beta HCG yang menetap dari dalam 3 minggu, kemudian ada peningkatan dari beta HCG 2 minggu, kemudian atau beta HCG yang meningkat atau menetap selama lebih dari 6 bulan dan dari histopatologi suatu koriokarsinoma. GTN ini atau tumor trofoblastik gestasional ini merupakan penyakit malignan yang sangat sensitif terhadap kemoterapi. Nah, untuk pemberian tata laksananya, tadi Dr. Dodi juga menerangkan mengenai low risk itu yang dengan Vigo score di bawah sama dengan 6, itu menggunakan single agent kemoterapi, kemudian yang high risk menggunakan multi agent kemoterapi. Kemudian bagaimana dengan peran histrektomi dalam tata laksana suatu gestational trophoblastic disease? Pada tahun awal-awal tahun 60-an bahwa histrektomi merupakan pilihan pengobatan. Namun 5-year survival rate-nya pada non-metastatic disease itu masih sangat tinggi, yaitu sekitar 41% dan 19% pada metastatic disease. Tahun 70-an dengan diperkenalkannya kemoterapi, maka digunakan kemoterapi, kemudian dilakukan follow up dengan menggunakan beta HCG, memberikan cure rate atau tingkat kesembuhan sampai 90%. Jadi role of hysterectomy-nya jadi semakin berkurang. Namun dalam tata laksana dengan menggunakan kemoterapi terhadap terjadi kemoresisten ataupun kemotoksisitas, kemudian pada perjalanan penyakit timbul komplikasi-komplikasi seperti perdarahan intraperitoneal, kemudian perforasi dari uterus, kemudian kemungkinan low compliance untuk follow up setelah evakuasi dari mola hidatidosa, dan pada pasien-pasien yang sudah tidak ingin mempertahankan fungsi reproduksinya, jadi histrektomi menjadi dipertimbangkan kembali. Menurut penelitian yang Abbotts di Belanda bahwa 16,5% dilakukan histrektomi sepanjang tata laksana, ya. Jadi 67,6% itu mencapai komplit remisi pada pada kasus-kasus yang non metastasis dan 15,8% pada kasus yang metastasis. Kemudian dari seluruh kasus yang menjalani histrektomi ini, yang menjalani histrektomi primer 47,8% mencapai remisi. Nah, histrektomi dari penelitian di Belanda ini disarankan sebagai terapi primer pada pasien-pasien yang perimenopause dari fungsi reproduksi tidak dibutuhkan atau tidak diharapkan kembali. Dan dari penelitian dikatakan bahwa histrektomi juga memberikan keuntungan untuk mengurangi siklus kemoterapi yang diberikan. 94,7% dari resisten pada single agent kemoterapi pada kasus-kasus non metastasis dapat dibantu untuk mencapai remisi dengan menggunakan histrektomi dibanding hanya 17,4% pada kasus-kasus yang metastasis. 11,9% histrektomi diperlukan untuk mengkontrol perdarahan yang mungkin terjadi atau yang terjadi pada kasus-kasus komplikasi GTN. Kemudian penelitian Ramesan di India
mengatakan indikasi untuk histerektomi itu 48,6% karena perdarahan, kemudian 26,9% sebagai terapi primer, 15,4% disebabkan karena resisten kemoterapi, dan 7,7% karena intolerance, kemungkinan karena toksisitas yang timbul dari pemberian kemoterapi. Sebagai terapi primer, histerektomi diberikan pada kasus-kasus yang khusus pada wanita atau pasien yang tidak membutuhkan fungsi reproduksi atau fertilitasnya, kemudian nilai beta HCG yang sangat tinggi pada wanita usia yang tua, ya mungkin di atas 40 tahun, dan dengan compliance yang rendah untuk follow up. Nah juga dianggap sebagai salah satu metode sterilisasi yang permanen. Untuk low risk GTN, indikasi dari histerektomi 22,2% itu sebagai treatment primer, kemudian 44,4% karena kemoresisten, dan karena perdarahan sekitar 33,3%. Nah, penelitian Ramesan juga menyatakan bahwa kemoterapi ini, histerektomi ini juga berfungsi untuk mengurangi siklus dari kemoterapi yang mungkin didapat oleh pasien. Kemudian Dole dan kawan-kawan di Amerika menyampaikan bahwa histerektomi memberikan keuntungan untuk sterilisasi, kemudian untuk memberikan remisi pada pasien yang pada wanita yang tidak memerlukan fungsi reproduksi lagi. Histerektomi juga menurunkan resiko kemungkinan postmolar GTN sampai 3,5%, dibanding bila kemungkinan terjadi postmolar GTN 20% pada setelah kuretase. Histerektomi primer diberikan pada pasien yang tidak perlu fungsi reproduksi lagi, maupun pada pasien dengan non metastasis, dan hanya pada pasien terbatas pada pasien-pasien dengan metastatic disease. Fang dan kawan-kawan di Cina dari suatu systematic review-nya menyatakan histerektomi pada high risk GTN memberikan respon komplit sekitar 27,6% dengan survival rate 93,1% dan complete remission pada 79,3%. Sedangkan pada kasus placental cytoplasmic tumor, histerektomi merupakan yang esensial atau yang memang merupakan tindakan pilihan utama, oleh karena produksi beta HCG pada PSTT ini sangat relatif rendah dan resisten terhadap kemoterapi. Dari penelitian Papadopoulos dan kawan-kawan menyatakan bahwa 2/3 pasien dengan PSTT dapat sembuh setelah dilakukan histerektomi saja, jika PSTT-nya hanya terbatas pada uterus. Sebagai kesimpulan, bahwa histerektomi dipertimbangkan kembali menjadi treatment dari gestational trophoblastic disease pada sebagai primer manajemen molar pregnancy atau kehamilan molar alternatif terhadap kuretase, dengan syarat bahwa pasiennya sudah cukup anak dan tidak memerlukan fungsi reproduksi lagi. Sebagai primer manajemen pada gestational trophoblastic neoplasia, juga pada pasien-pasien yang sudah tidak memerlukan fungsi reproduksi, kemudian untuk mengobati atau memperbaiki komplikasi dari penyakit yang timbul dari GTN karena sebab perdarahan maupun perforasi dari uterus. Kemudian sebagai terapi tambahan untuk kasus-kasus atau pasien dengan kemoterapi resisten, dan untuk bertujuan untuk mengurangi siklus dari kemoterapi yang mungkin diberikan terhadap pasien.
Demikian dapat disampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya ini terkait mengenai protokol untuk mola hidatidosa. Dok, seringkali selama saya menjadi SPOG itu yang dikerjakan adalah pasien mola itu nggak di follow up dengan beta-HCG dan beberapa kasus memang mostly cases itu pasien mola selesai dikuret, selesai pulang terus aman gak ada masalah, terus nanti datang lagi dengan bisa hamil lagi gitu gak ada masalah. Yang kedua ada satu kasus lagi dia beberapa bulan berlanjut dari jadi JTN. Yang satu kasus yang saya harus refer ke Palembang, akhirnya mendapatkan MTX, kena follow up beta-HCG-nya naik. Nah, terus juga ada kasus lagi mola itu dok kuretnya lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, karena pada saat follow up masih ada sisa molanya. Yang sehingga saya bertanya nih, apakah suatu kewajiban protokolnya mola hidatidosa seperti itu cek beta-HCG? Ya kan terkait bahasan BPJS dok. Kalau kita di tipe C kemungkinan akan sulit di daerah, kesulitan untuk mengecek beta-HCG-nya. Nah sehingga yang pertanyaan saya, bagaimana mola seperti apa yang wajib dicek follow up beta-HCG-nya gitu dok. Karena kalau misalnya pada temuan pada follow up pasien pasca kuret, kalau nggak ada masalah saya nggak lanjutkan karena terkait BPJS gitu dok. Dan mostly tidak ada masalah gitu dok. Terus yang kedua, pertanyaan kedua juga dok mengenai hysterektomi pada kasus mola. Apakah suatu untuk pasien-pasien yang kandidat hysterektomi dok gitu ya? Apakah mola yang ada ukuran kami tertentu nggak? Mola itu wajib hysterektomi atau evakuasi mola saja per kuret? Itu dok. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Barangkali langsung bisa ditanggapi oleh Dr. Bismarck ya. Ya. Terima kasih. Jadi memang pertanyaannya adalah mola yang kira-kira saya simpulkan mola yang bagaimana yang memerlukan follow up beta-HCG ya. Iya dok. Sesuai kondisi di daerah kan. Iya dok. Jadi memang idealnya kita bicara idealnya pasca evakuasi mola itu kita harus tetap memonitor kadar beta-HCG-nya untuk semua kasus mola ya. Oleh karena ada kemungkinan dia akan berubah menjadi maligna cukup besar peluangnya ya. Jadi kita harus tetap memonitor. Satu-satunya karena diagnosa tumor trofoblas ganas itu adalah berdasarkan kadar beta-HCG yang menetap atau meningkat dalam periode pemantauan tersebut. Jadi kalau memang tidak ada pemeriksaan dengan misalnya serum beta-HCG ya di daerah kesulitan, ya mungkin bisa dimodifikasi dengan pemeriksaan beta-HCG yang semi kuantitatif ya. Kalau dengan pemeriksaan urin, beta-HCG urin yang diencerkan, tapi saya belum punya pengalaman seperti, cuma saya pernah berdiskusi dengan teman sejawat yang di daerah. Itu kira-kira kalau yang beta-HCG yang kita periksa itu kan yang serum itu yang kuantitatif, tapi bisa dengan semi kuantitatif. Jadi urin itu diencerkan 10 kali, kemudian dilihat kalau masih positif atau diencerkan lebih diencerkan lagi. Kalau memang masih positif itu berarti ada peningkatan dari kadar beta. Kira-kira seperti itu. Yang pasti kita harus berusaha mungkin pendekatan ke pihak rumah sakit, karena itu wajib memang kita harus memantau mola pasca evakuasi itu dengan beta-HCG. Demikian Prof. Ya, terima kasih Dr. Bismarck. Jadi begini ya, kita tahu persis bahwa pasca evakuasi mola ada tendensi dia berkembang keganasan, tadi saya sampaikan 15-20% gitu kan. Artinya apa? Semua mola harus dicek pasca evakuasi. Nah sekarang jadi pertanyaan, nggak bisa kuantitatif beta-HCG di tempat Anda. Ada, Mosi Suki udah menjawab tuh, 12 minggu dia harus normal.
Berarti kalau nggak ada sarana untuk pemeriksaan kuantitatif beta CG, bisa dengan kualitatif. PEC test berapa sensitivitasnya? Itu jelas kalau PEC test minimal 30 mili international unit itu positif. Jadi kalau 12 minggu 3 bulan pasca evakuasi dia positif, berarti sudah berkembang jadi TTG gitu, Dokter Bismak, ya gampangnya aja gitu. Jadi jangan sampai orang yang tidak di daerah yang tidak mempunyai fasilitas pemeriksaan kuantitatif beta CG loss, biarkan saja, tidak begitu, ya itu tuh ya. Nah, untuk histerektomi mungkin Dokter Riza ya. Ya Prof, terima kasih Prof. Dokter, ada pertanyaan untuk penanya dulu. Pesentan dulu. Silakan Dokter. Riza tadi pertanyaan tentang histerektomi itu. Ada tentang hubungan dengan ukuran enggak? Usia kehamilan. Yang mola. Histerektomi pada mola ada ukuran ada hubungan dengan ukuran uterus enggak untuk lakukan histerektomi? Oh iya, terima kasih Prof. Jadi kalau dari referensi atau dari penelitian dikatakan bahwa untuk histerektomi sebagai pilihan evakuasi, salah satu alternatif evakuasi mola itu bila ukuran lebih besar dari 16 sampai 20 minggu kehamilan, Prof. Jadi karena dari ukuran tersebut dikatakan bahwa kemungkinan atau resiko terjadinya postmolar GTN lebih besar dibanding kalau usia kehamilan di bawah 16 minggu kehamilan. Terima kasih, Prof. Jadi memang kembali lagi first line treatment pada mola adalah evakuasi sebetulnya. Evakuasi kemudian follow up kan gitu. Tapi ada beberapa yang memang kemungkinan risiko menjadi GTN, risiko kemungkinan perdarahan, dan ada juga yang risiko kemudian residual mole. Nah itu juga jadi pertimbangan untuk dilakukan operasi dan sebagainya. Dodi, nggak ada? Dokter Ali ya? Tadi ya mau ngapain nih Dokter Ali ya? Baik, selamat siang Dokter Isa, Dokter Dwi, Dokter Bismak, Dokter. Selamat siang Dokter. Saya ingin tanya terkait sama tadi kan role of hysterectomy. Nah kalau misalnya indikasinya adalah pada kemoterapi persisten, pasca histerektomi, apakah kita ganti kemoterapi atau monitoring dulu? Saya kira mau memberikan penjelasan sama ini, mau nanya sama muridnya. Silakan Dokter Riza. Iya, terima kasih Dokter Ali. Sebenarnya sejak tadi malam saya nggak tidur karena promotornya moderatornya Dokter Yudi, Prof Yudi, kemudian ada Dokter Dodi, guru-guru saya semua. Jadi ditambah lagi ditanya sama Dokter Ali. Jadi dari dikatakan Dok bahwa untuk pada yang kemoresisten tergantung dari usia kehamilan. Kalau usia pasiennya. Jika usia pasiennya usia reproduksi dan kemungkinan dia masih butuh fungsi fertilitas, alternatif untuk second line kemoterapi masih dipertimbangkan sebelum dilakukan histerektomi. Jadi kalau misalnya memang kalau usia di atas 40 tidak butuh reproduksi, kemungkinan bisa kita tawarkan untuk dilakukan histerektomi. Namun bagaimanapun seperti dikatakan tadi bahwa kemoterapi pada GTN ini sangat sensitif dan sangat baik untuk remisi pada pasien. Jadi kalau misalnya resisten terhadap kemoterapi, kemudian dipilihkan kemoterapi second line, Dokter. Mungkin demikian, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Riza. Kira-kira begitu tadi udah saya jelas bahwa tempat dilakukan histerektomi salah satu kalau failed kemoterapi pada low risk ataupun dia persisten gitu. Tapi kembali lagi kan tergantung dari pasien kasus kan ya. Kalau masih menginginkan fertility di saya ya tentunya tidak boleh dilakukan histerektomi kira-kira begitu. Satu lagi pertanyaan, ini karena nanti dari dokter akan menyampaikan etiko-mediko-legal nih ya. Mudah-mudahan sih nanti tersinggung juga orang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak sesuai dengan protokolnya dan sebagainya dibahas oleh dokter karena jangan sampai teman-teman nih terus terang saja kalau masuk masalah hukum nanti yang repot dokter juga gitu ya. Silakan, ada lagi? Dokter Dodi mau ngasih sesuatu tambahan?
Ya mungkin sedikit menambahkan tadi mengenai mola kalau pasca kuret ada pendekatan HBES tadi itu satu, kemudian kita bisa pakai PEC test, tapi yang memang kita ketahui itu PEC test itu kan merek sebetulnya ya, bukan pregnancy test. PEC test itu merek, jadi yang kita tahu dia 25-30 lebih dari itu baru positif. Tapi yang lainnya itu sebagian besar 100, lebih dari 100. Jadi kita nggak bisa ngukur dengan itu. Dua pendekatan itu mungkin bisa digunakan. Kalau mau lebih awal, 8 minggu itu sebagian sudah negatif sebetulnya. Bisa negatif. Jadi kalau mau 8, 10, 12 gitu. Tapi ya tergantung daerahnya. Yang pernah kita teliti sebetulnya Prof. Yudi dulu di Bandung ada ya menggunakan PEC test itu 15 tahun yang lalu. Dan efektif menggunakan itu. Terima kasih. Jadi pakai PEC test bisa dimanfaatkan 10 ya tadi ya. Kalau mau lebih awal 8 minggu, 10 minggu, 12 minggu. Tapi yang paling berarti adalah 12 minggu. Karena 12 minggu di bawah 5 milli international unit atau 1 international unit. Sedangkan PEC test tadi kan 25. Kalau positif berarti dia berkembang ke arah tumor terpopulasi gestasional. Itu mungkin terima kasih. Satu lagi cukup. bisa, Prof. Izin Prof. Apa itu? Galak sekali moderatornya. Ini tadi sebetulnya pertanyaan saya adalah pada kemoterapi persisten ya, kemudian dilakukan histerektomi, apakah kita langsung change kemoterapi atau kita monitoring dulu gitu ya. Ini pendapat pribadi bahwa memang ternyata pasca kemoterapi persisten itu ada sel-sel yang behaviornya beda gitu. Kita punya beberapa kasus yang ternyata setelah dilakukan histerektomi, sel-selnya itu yang muncul intermediate justru. Sehingga histerektomi setelah itu tinggal monitoring saja. Tapi pada beberapa kasus memang sel-selnya masih tetap koreo gitu. Jadi kalau itu yang terjadi tentu pilihannya adalah change kemoterapi. Itu aja, makasih. Ya, betul tambahan dari Dr. Ali. Jadi bahwa justru pada kasus-kasus yang persisten kemoterapi dengan beta HCG masih di atas normal, apalagi di atas normalnya tidak terlalu tinggi. Ada yang disebut low level beta HCG, itu biasanya intermediate cell terpoblas. Yang kita tahu kalau intermediate cell terpoblas, dia resisten terhadap kemoterapi, kurang bagus responnya lah begitu ya. Makanya salah satu filosofi kenapa di histerektomi, karena intermediate cell adanya di uterus gitu. Dengan diangkat kita harapkan nanti dia akan menghilang atau menurun, tapi ya kita tahu persis bahwa GTN ini adalah systemic disease ya. Jadi kemoterapi adalah drug of choice-nya bukan histerektomi. Mungkin terima kasih Dr. Ali tambahannya ya. Barangkali Dr. Dwi bisa menyimpulkan, nggak usah disimpulkan juga bolehlah sesingkat-singkat aja. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi GTD ini adalah suatu spektrum penyakit akibat proliferasi abnormal dari sel-sel tropoblas, ada benign dan malignan. Untuk menjadi malignan tadi kita memakai FIGO kriteria, kemudian untuk follow up-nya walaupun tidak bisa secara kuantitatif, mungkin bisa secara kualitatif dengan menggunakan tes PEC. Kemudian untuk GTM yang low risk ada tempatnya dilakukan kemoterapi single agent dapat dilakukan oleh obgyn non-onco. Dan terakhir adalah bagaimana peran histerektomi itu dilakukan pada mola yang sebagai terapi primer alternatif dari kuret pada yang tidak menginginkan fungsi fertilitas lagi. Kedua juga bisa dilakukan primer GTN yang tanpa metastasis tempat lain dengan ataupun pada tata laksana komplikasi seperti perdarahan ataupun terjadinya perforasi uterus pada GTN atau pada pasien-pasien GTN dengan kemoresisten. Mungkin itu, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Dwi. Semoga sehat selalu di Medan ya Dr. Riza. Salam sama ayah ya, mudah-mudahan cepat sehat. Demikian para hadirin sekalian, terima kasih applause buat para pembicara. Ada Dr. Bismarck, Dr. Dodi dan Dr. Riza yang telah menyampaikan beberapa materi. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk selanjutnya saya serahkan pada host untuk sesi berikutnya. Nanti Dr. Dotser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yudi.